Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sumber dan metode inovasi. Kelompok kami yang pertama ada MDG Prasetyo, yang kedua saya sendiri Isti Zulaiha, yang ketiga Armiana Wahyu, yang keempat Doni Prasetyo, yang kelima Yuli Sulistyo, yang keenam Izatin Nisa, yang ketujuh M. Deni Wijaya, dan yang terakhir Dwi Juliana. Yang pertama, dari mana inovasi berasal? Inovasi yang pertama berasal dari kegagalan atau keberhasilan seseorang. Yang kedua, berasal dari menangani suatu masalah yang ada. Yang ketiga, dari perubahan persepsi, yaitu persepsi mengenai apa produk yang baik dan tidak baik dari segi lingkungan, agama, selera, dan tren, serta adanya pengetahuan dan teknologi yang baru. Konsep predator-prey. Kegiatan inovasi dipicu selain kebutuhan, juga ada persaingan. Persaingan membuat perusahaan berusaha mengerahkan segala daya juangnya untuk saling memakan satu sama lain. Dalam konsep persaingan Red Ocean, ada istilah konsep predator-prey yang memodifikasi persaingan alamiah dalam biologi ke dalam terminologi persaingan bisnis Red Ocean. Konsep predator-prey. Predator-prey konsep muncul sebagai model kerja yang dapat memberikan bantuan sistematis untuk memudahkan suatu organisasi dalam meramalkan kesuksesan inovasi yang berkembang secara efisien dan efektif. Selanjutnya, aplikasi predator-prey concept. Aplikasi predator-prey concept dalam model bisnis terlihat dari pentingnya peran dan kontribusi manusia dalam mendorong inovasi melalui jiwa kewirausahaan. Sumber daya manusia membuahkan hasil ide yang konstan, tidak berkurang seperti depresiasi modal fisik. Oleh karena itu, populasi predator atau ide inovasi dari manusia akan tumbuh secara eksponensial. Suatu bisnis perlu berinovasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif sehingga memiliki kepercayaan diri dan keyakinan pada kemampuan individu untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pasar yang belum terpenuhi ataupun belum dihargai. Solusi yang paling tepat untuk mendapatkan keunggulan kompetitif tersebut adalah melalui perwujudan R&D atau inovasi. Apabila predator bergerak secara lambat ataupun bahkan tidak bergerak, maka populasi mangsa akan memburuk secara eksponensial menjadi nol karena keterbatasan kemampuan yang tidak dapat berkembang. Dengan memanfaatkan potensi konsep predator-prey, maka inovasi dapat meningkatkan kapabilitas fungsional teknologi yang ada dengan memperbaiki produk dan proses bisnis yang ada saat ini pada skala kecil sehingga mendorong organisasi ke arah generasi pertama. Area inovasi ini lebih menekankan pada fondasi dari revolusi industri. Inovasi hadir bersama teknologi baru untuk mengembangkan produk dan produksi ke arah generasi kedua. Area inovasi ini berfokus pada pasar dan konsumen, di mana konsumen menekankan kebutuhan dan respon teknologi produksi. Predator-prey concept mendorong suatu inovasi untuk memperhitungkan banyaknya penemuan baru yang memecahkan masalah tertentu ataupun keluar dari fase keusangan. Dengan begitu, inovasi akan mengarah ke suatu pasar pada pemikiran yang eksponensial melalui konsep pemikiran yang kompetitif terhadap diperlukannya inovasi dalam organisasi. Apabila input yang dibutuhkan sebanyak 100%, maka output yang dihasilkan 1000%. Selanjutnya, perhitungan Rutherford-Volterra. Rutherford-Volterra memberikan solusi mudah untuk perilaku yang tidak realistis dari predator-prey equation dengan mengganti istilah pertumbuhan eksponensial dengan ekspresi pertumbuhan logistik. Model Rutherford-Volterra ini dapat memicu berkembangnya ide permodelan pertumbuhan antar spesies yang berinteraksi. Oke, market pull versus teknologi push. Market pull. Apa itu market pull? Mengacu pada kebutuhan akan produk baru untuk suatu masalah yang berasal dari pasar. Market pull menunjukkan bahwa inovasi berasal dari kebutuhan masyarakat atau bagian tertentu dari pasar.
Jadi inovasi itu sendiri bisa didapat dari apa sih yang diinginkan pasar atau masyarakat pada saat-saat tertentu. Itu bisa menjadi sebuah bakal dari sebuah inovasi. Yang kedua, teknologi push. Sebuah model yang menunjukkan bahwa proses adanya inovasi dimulai dari sebuah gagasan atau penemuan. Jadi, di sini dorongan dari sebuah teknologi merupakan bakal dari sebuah inovasi atau dorongan dari sebuah gagasan-gagasan baru merupakan awal dari sebuah proses adanya inovasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode inovasi. Metode inovasi merupakan cara khusus dalam melakukan suatu inovasi pada tataran yang luas, sehingga dapat diterapkan melalui berbagai macam bentuk sektor dan dimensi. Metode ini bertujuan untuk memperbaiki sistem maupun produk yang sudah ada, dengan tujuan menambah nilai dari sistem maupun produk sendiri. Selanjutnya yaitu ATM atau bisa disebut amati, tiru, dan modifikasi. Amati sendiri merupakan aktivitas pengamatan terhadap proses bisnis pesaing. Tiru merupakan bentuk aksi dari mengamati dengan memanfaatkan kelemahan sebagai peluang. Selanjutnya modifikasi merupakan memberikan tambahan pada produk lawan supaya berbeda dan lebih menarik. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang scamper. Teknik ini dapat membantu menghasilkan ide dengan cara mendorong untuk berpikir tentang bagaimana cara meningkatkan atau mengembangkan produk, proses, dan jasa yang sudah ada sehingga tercipta produk, proses, dan jasa yang baru. Antara lain itu seperti itu adalah mengganti bagian dari masalah yang berkaitan dengan proses maupun hasil dengan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada kombin, adalah mengombinasikan atau menggabungkan satu atau dua produk, proses atau jasa menjadi produk, proses atau jasa baru. Selanjutnya yaitu adopt, adalah mengadaptasi produk, proses, dan jasa lain ke dalam produk, proses, dan jasa sehingga tercipta produk, proses, dan jasa yang baru. Yang selanjutnya ada modify, magnify, minify, yaitu perluasan ide yang dapat memberikan nilai tambah atau memberikan wawasan baru. Yang selanjutnya ada put to another use, merupakan penggunaan produk, proses, dan jasa yang ada untuk aplikasi yang lain yang berbeda dari aplikasi menggunakannya. Yang selanjutnya ada eliminate, elaborate, yaitu berkonsentrasi pada proses menghilangkan atau menghapus sebagian komponen produk, proses, dan jasa yang ada untuk menghasilkan produk, proses, dan jasa baru. Yang selanjutnya reverse, rearrange, merupakan upaya penyusunan atau penataan ulang yang berbeda dari komponen atau prosedur yang sudah ada. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang design thinking. Design thinking adalah proses menciptakan ide baru dan inovatif yang dapat memecahkan masalah yang bertujuan membantu organisasi tidak hanya mengatasi masalah bisnis sehari-hari, tetapi juga memperoleh keunggulan kompetitif. Selanjutnya, quality function development. Quality function development ini didesain untuk membantu para perencana agar dapat fokus pada karakteristik dari produk maupun layanan yang ada dari sudut pandang segmentasi pasar, perusahaan, dan kebutuhan pengembangan teknologi. Di mana metrik dasar harus dimulai dengan pemahaman tentang apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh customer. Pemahaman ini menjadi baris di dalam matriks bertentangan dengan kolom yang merepresentasikan proses supplier
yang didesain untuk menyediakan produk atau jasa agar mencapai keinginan konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon